rumah Tuhan. Sambil menunggu sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu di bawah di pintu masuk, sebelum Bapak Ibu masuk itu ada warta yang telah disediakan oleh gereja. Saya menghimbau Bapak Ibu bisa mengambil, karena ada beberapa pengumuman. Mungkin kalau Bapak Ibu lupa, oh hari ini ada doa ya, hari ini ada pendalaman Alkitab, atau hari ini ada apa ya, Bapak Ibu bisa melihat di warta yang sudah disediakan. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu ini ya, cinta rumah Tuhan. Apa Bapak Ibu? Cinta rumah Tuhan. Saya mengambil di dalam Mazmur 26 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Bapak Ibu, ada dua kata, cinta dan kemuliaan. Kalau kita ditanya, Pak Bu, Bapak Ibu cinta sama Tuhan? Cinta. Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi. Pastikan begitu. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, secara otomatis kita juga akan cinta rumah Tuhan. Daud luar biasa loh Pak Bu. Iya, Daud luar biasa. Dia berkata begini, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Walaupun pada akhirnya bukan Daud yang membangun bait Allah, tetapi siapa Bapak Ibu? Salomo. Tapi Daud begitu merespek, begitu merespon. Dia mencintai namanya rumah Tuhan. Nah, orang percaya di tempat ini Bapak Ibu, minggu lalu saya berbicara tentang connect dengan rumah Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang cinta akan rumah Tuhan. Ada banyak orang percaya yang nggak mengerti. Ya. Ada banyak orang percaya nggak mengerti. Dia pikir ke gereja, terhisap di dalam salah satu gereja lokal, lalu sudah cukup beribadah setiap minggu. Begitu, enggak sampai di situ Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cinta Tuhan, Bapak Ibu pasti cinta akan rumah Tuhan. Iya. Bapak Ibu akan cinta rumah Tuhan. Nabi Hagai diperintahkan Tuhan untuk membangun kembali bait Allah. Karena apa? Karena bangsa Israel lupa. Setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka asik dengan kesibukannya masing-masing. Mereka membangun rumah mereka sendiri dan mereka lupa akan rumah Tuhan. Minggu lalu saya berkata bahwa Bapak Ibu, membangun rumah Tuhan itu ada berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Iya. Kalau Bapak Ibu lihat warta jemaat, Pak Bu, coba perhatikan di bagian depan. Aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Kemuliaan berbicara tentang apa Bapak Ibu? Kemuliaan juga berbicara tentang kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu bergereja, hari ini berkumpul. Kita bersama-sama berjumpa dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan orang-orang, dengan saudara-saudara seiman kita. Kita bersekutu. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Miliki dulu cinta akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bergereja, jangan cuma sekedar bergereja. Saya bergereja, tapi miliki rasa cinta akan rumah Tuhan, cinta akan pekerjaan Tuhan. Karena sesuatu yang tidak didasari oleh cinta, itu hambar. Iya. Kalau Bapak Ibu beribadah, berdoa, tapi karena paksaan, contohnya lah, kalau suatu pernikahan, tanpa didasari cinta, enak nggak Bapak Ibu? Hambar. Ibarat sebuah sayur tanpa garam. Hambar nggak Bu Pak? Hambar. Begitu juga Bapak Ibu, kita beribadah ke gereja. Pemazmur berkata, cinta rumah Tuhan, miliki cinta akan rumah Tuhan.
Ya. Miliki itu dulu Bapak Ibu, bukan hanya kita sekedar bergereja, datang ke gereja, lalu pulang. Enggak. Lihat Bapak Ibu, seorang Daud. Daud adalah salah satu orang yang, kenapa Bapak Ibu, yang berkenan pada Tuhan. Daud berkenan loh di hadapan Tuhan. Padahal dipikir-pikir Daud kira-kira bersih nggak? Enggak. Daud juga sama Bapak Ibu. Hidupnya juga sama. Ada dosa yang dia perbuat. Tapi Tuhan tahu yang namanya hati Daud. Cinta itu juga Bapak Ibu berbicara tentang heart, tentang hati. Biasanya orang kalau cinta akan sesuatu, orang sedang jatuh cinta, apapun akan dia, apa Bapak Ibu? Apapun akan dia lakukan. Apapun akan dia berikan. Ya. Tapi jangan dipandang negatif nih anak-anak muda, ya kan? Kata Pak Abe, kalau udah cinta apapun diberikan, ya kan? Jangan negatif, bukan itu maksudnya, ya. Di sini kan ada anak-anak muda kalau dibilang cinta itu, kata Pak Abe kan apapun diberikan, ya kan? Hati-hati anak-anak muda, ya kan? Sebagai tanda cintaku kepadamu, aku memberikan segalanya. Ya, anak muda sekarang ya Pak Riki kan begitu. Ya. Jangan. Bukan ke situ maksudnya. Kalau Bapak Ibu cinta akan rumah Tuhan, kalau kita punya rumah, dulu rumah saya jelek, sekarang rumah saya bagus. Kita kan selalu berpikir, wah rumah saya ini begini. Ya kan? Tapi kita nggak punya rasa kepedulian kita kepada pekerjaan Tuhan, kepada rumah Tuhan. Apa begitu? Enggak. Hari ini Pak Bu, saya mau bawa loh Bapak Ibu. Gereja kita gereja lokal kecil. Tapi saya mau bawa Bapak Ibu untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Saya nggak mau mengajar yang macam-macam. Yang berteolog-teolog pusing-pusing kepala, akhirnya muter-muter. Bukan berarti saya bukan seorang teolog, nggak mau. Nggak perlu. Cukup saya yang tahu. Dunia teologi yang tahu. Bapak Ibu nggak perlu tahu yang susah-susah. Amin. Cinta. Kalau tanpa cinta hambar. Kalau Bapak Ibu sudah mulai cinta sama Tuhan, apapun kita lakukan buat Tuhan. Apapun kita lakukan buat Tuhan, tentunya yang namanya cinta menuntut nggak? Halo Pak Bu, cinta menuntut nggak? Tidak. Cinta tanpa pamrih, cinta tidak menuntut. Tapi Pak, katanya kalau kita kasih buat Tuhan, kita diberkati. Kadang kan begitu. Jangan kalau kita cinta akan Tuhan, cinta kita murni tanpa menuntut. Amin. Punya hati dulu. Iya loh Bapak Ibu. Kalau kita cinta akan kediaman Tuhan. Lihat seorang Daud. Israel, orang-orang Israel nggak ada yang peduli akan rumah Tuhan. Bait Allah sudah dihancurkan. Tapi hanya seorang Daud yang memikirkan rumah Tuhan. Kapan rumah Tuhan dibangun? Amin. Kita juga harusnya begitu, punya kerinduan. Makanya Bapak Ibu, pembangunan rumah Tuhan itu luar biasa. Rumah yang penuh dengan kemuliaan, di samping ada cinta, dikatakan juga pada tempat kemuliaanmu. Kemuliaan juga berbicara tentang kuasa. Gereja tanpa kuasa juga Bapak Ibu, saya pikir mandul. Iya. Gereja yang mandul. Makanya saya mulai belajar. Kalau Bapak Ibu lihat warta jemaat. Ada di huruf kuningnya berapa? 10 miliar. Ya. Kalau kata Koyan Bun, waduh, 10 miliar. Gereja di kampung ini bisa kebeli satu kampung. Ya, 10 miliar. Bapak Ibu tahu nggak gereja yang paling besar di Kelapa Gading gereja apa? GBI Mawar Saron itu habis 100 miliar lebih. Ya, saya mau kasih tahu Bapak Ibu.
kesaksian. 100 miliar lebih. Apakah gerejanya sudah punya duit? Enggak. Makanya tadi saya bilang, gereja tanpa kuasa itu, apalagi gereja yang selalu mengandalkan pemikiran orang-orang pinter, orang-orang intelek, wah kusut bakalannya gereja. Buntut-buntutnya nanti ya ribut. Entah dia salah menafsirkan begini, begitu. Kenapa sih yang tidak berdebatkan tentang berbicara tentang kuasa? Iya, gereja 100 miliar dibangun. Gereja Mawar Saron hampir 10.000 orang sekali ibadah. Yang notabene jemaatnya cuma 8 orang mulai pertama ibadah. Gerejanya berpindah-pindah. Iya. Makanya tadi Bapak Ibu saya bilang, kalau kuasa itu beda. Kuasa, makanya Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, milikilah pikiran apa? Kristus. Pikiran Kristus itu juga berbicara tentang perkara-perkara yang di atas. Saya mulai mengubah cara pandang saya mulai mengubah. Oh iya ya. Iya. Kalau orang dunia begini, Bu Pak. Mau bangun gereja, siapin dulu duit. Betul nggak? Siapin duit, baru bangun. Itu cara orang dunia. Cara Tuhan bukan begitu. Bukan begitu. Naikkan dulu list kita di surga. Ada target kita. Amin. Ada tujuan dulu, baru nanti Tuhan kasih. Iya. Gereja 100 miliar yang dibangun nggak ada duit loh Bapak Ibu. Iya. Mereka nggak punya duit. Bangkunya aja satu dipesan langsung dari Cina. 1.251 bangkunya. 10 unit kursi, bayangin. Mereka nggak punya uang. Amin. Karena mereka punya kuasa. Kalau kita kan nyanyi gini, Bapak Ibu, tadi saya nyanyi waktu kita mau mulai ibadah, mau mulai doa. Allah kuasa melakukan, betul nggak Bu Pak? Segala perkara, ya kan? Kita bisa nyanyi, harus bisa mempraktekkan. Saya juga mulai berpikir ya, wah iya ya. Taruh duit 10 miliar, duit dari mana? Betul nggak Bu Pak? Kita kan juga dalam hidup sering berpikir begitu. Ya kan? Kita semua kan takut miskin. Karena kita berpikir kita membatasi kuasa Tuhan. Ya kan? Kalau kita hidup benar, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, nggak bakal susah. Sekalipun susah, nggak bakal lama. Paling Tuhan proses kita. Kalau dalam proses itu kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, nggak lama Tuhan pasti pulihkan kita. Amin? Iya. Makanya saya mau ajarkan Bapak Ibu. Gereja harus punya kuasa. Ya karena memang itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan bilang kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Ya, kalau kita hanya berbicara tentang dunia, bagaimana konteks gereja di tengah-tengah dunia, habis kita hanya membicarakan sana sini, pakai trik-trik manusia. Trik manusia beda dengan trik Tuhan. Tadi saya bilang, manusia siapin duit dulu, baru rancang. Enggak. Kalau cara Tuhan, you punya rancangan dulu, kita punya angan-angan dulu. Kita punya keinginan dulu. Amin. Lah itulah iman. Iman kelihatan nggak? Tidak. Kita bayangkan dulu yang tidak kelihatan. Nanti dengan doa, dengan kesatuan hati, kita akan realisasikan itu akan terjadi. Amin. Itu kuasa. Ya. Amin. Iya. Ada ilustrasi begini Bapak Ibu. Ada orang kaya datang ke misalnya, ini ilustrasi. Tiba-tiba di depan gereja, wah Pak Riki kaget. Ada mobil Alphard. Pak Riki ke depan. Kucuk, Pak. Cari siapa? Kata orang kaya itu, ini gereja obor ya? Oh iya betul, ini gereja obor. Katanya, Pak, tolong terima ini. Wah, dia ngasih cek ke Pak Riki. Pak Riki kan orangnya integritas. Waduh, apaan nih ya kan? Apaan nih Pak? Kata orang kaya begitu, Pak, 3 hari yang lalu, malaikat Tuhan perintahkan saya suruh menyerahkan ini ke Bapak, ke gereja obor maksudnya, ke gereja obor. Bayangkan Bapak Ibu, ceknya saya nggak sebut jumlahnya. Ini ilustrasi, amin. Ini ilustrasi kuasa Tuhan. Dia datang dalam 3 hari. Karena apa? Malaikat bilang, kalau 3 hari lu nggak kasih ini ke obor, lu gua panggil pulang. Waduh, kata orang kaya itu ya kan. Lalu dia bilang begini, ketemu Pak Riki, ini Pak cek, karena 3 hari yang lalu saya mimpi. Malaikat Tuhan bilang, kalau dalam 3 hari saya nggak kasih obor, nggak kasih uang ini, saya bakal dipanggil pulang Pak Riki. Aduh, jangan Pak Riki.
Ya kan, saya juga masih ingin hidup. Mana istri saya juga lagi hamil tua, Pak. Ya kan, saya pengen anak, masa sih nanti anak saya lahir nggak punya bapak. Bayangin, orang ngasih uang merengek-rengek supaya suruh terima. Itu baru namanya Allah kuasa. Bisa nggak terjadi seperti itu, Bapak Ibu? Bisa. Saya diingatkan lagi seorang nabi, Nabi Elia. Saat dia terkurung, terjebak ke sana, nggak bisa ke sini, sungai dia di tengah-tengah, di dalam pengepungan. Dia berteriak, Tuhan, matiin saya aja. Tuhan kirim siapa? Burung gagak supaya kasih makan. Nah, hari ini Bapak Ibu, ya kan, kuasa Tuhan itu ingin direalisasikan dengan pemikiran manusia, nggak nyambung. Lu belajar siapa Yesus pakai otak lu, jadinya sesat. Nah, manusia otaknya dangkal mau menyelami keilahan Yesus. So, Yesus Tuhan nggak bisa diselami pikiran oleh manusia. Amin. Loh, belajar kuasa Yesus itu supranatural. Kita juga kan natural. Nggak bisa lah. Lu mati dulu baru tahu nanti keilahan Yesus. Saya makanya bingung Bapak Ibu. Wah, orang bicara, makanya enggak. Kita bicara tentang kuasa-kuasa itu apa? Hal-hal yang memang supranatural. Memang itu Kristen. Ya kan? Hari ini gereja tanpa kuasa mandul. Makanya Bapak Ibu, saya mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Bukan artinya Yesus ditinggal, enggak. Yesus dikesampingkan, enggak. Ya kan? Pak Bu, kan sekarang lagi rame nih. Tadi lagunya yang nyanyikan siapa? Lagu siapa? Lagu siapa? Yang meninggal itu kemarin? Melita ya. Kan Melisanya udah mati. 4 tahun ya. Terus digali, katanya kuburannya kenapa Pak Bu? Masih utuh. Makeupnya masih utuh. Kalau bagi saya yang memang, dia kan orang Tiberias. Saya kan juga lahir di Tiberias. Itu mahal biasa. Itu 4 tahun. Ada lagi seorang ibu, waktu itu kurang lebih 10 tahun. Kuburannya mau dipindah, masih utuh. Karena apa? Firman Tuhan berkata minyak dan anggur tidak dirusakkan. Nah, orang teologi mana nyambung, nggak nyampe pikirannya. Ya kan? Ini kan supranatural. Nggak bisa. Amin. Iya. Dahsyat Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman saya banyak dahsyat. Berbicara tentang kuasa. Kita butuh kuasa. Iya, kita butuh kuasa hari ini. Bapak Ibu butuh kuasa. Pak Bu, di tengah dunia yang semakin para persaingan bisnis, orang-orang dunia pakai kuasa gelap. Mereka pakai dukun, pakai segala macam. Nah, kalau Bapak Ibu orang Kristen yang biasa-biasa aja, habis tergilas. Kita harus punya kuasa. Ya, Tuhan Yesus sendiri waktu dia mau terangkat, dia bilang kemudian pergilah beritakan Injil. Ya kan? Kita apa yang Tuhan katakan? Apa? Kita tumpang tangan di atas yang sakit. Sekalipun kita minum racun maut. Loh, itu kan perintah Tuhan. Beritakan Injil. Itu bagian dari gereja hari ini. Kita punya slogan apa? SMS, satu membawa satu. Ayo. Saya ingin Bapak Ibu mulai bergerak. Bergerak. Jangan lemot, jangan sampai ketinggalan. Ini bagian kita mencintai rumah Tuhan. Ya. Jangan sampai waktunya sudah habis Bapak Ibu. Ayo. Kita bergerak, kita punya kuasa. Makanya saya selalu perjamuan kudus. Coba Bapak Ibu, hal-hal begini kan dipandang Pak, gereja sebulan sekali. Lah, kan saya bilang, perjamuan kudus, minyak urapan, itu bagian dari kita cinta rumah Tuhan, bagian dari kuasa pada gereja. Makanya tadi saya bilang, gereja tanpa kuasa, mandul. Perjamuan kudus aja, gereja jarang melakukan. Apa alasan mereka? Wah, katanya kalau bermain perjamuan minyak, Yesus dikebelakangkan.
itu kan hanya orang-orang yang melihat dari luar. Saya waktu itu ada di dalam, Bapak Ibu. Iya. Saya ada di dalam, saya merasakan. Bahkan Daud juga bilang, pialaku penuh melimpah. Betul nggak? Tuhan mengurapiku dengan apa? Nah, orang yang ada minyaknya lebih dari teman sekutu. Udah ketahuan Yesus bilang, katanya, aku ingin ketemu Tuhan. Tuhan bilang, akulah Tuhan. Tuhan Yesus bilang begitu, dia Tuhan. Ya kan? Amin. Udah Bapak Ibu, kalau ada pengajaran di luar tentang Yesus begini, udah. Sebodoh amat. Gue mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita mau berjalan di dalam kuasa Tuhan. Amin. Iya. Kita mau berjalan di dalam kuasa Tuhan. Hari ini saya tahu setiap kita masih punya masalah, punya pergumulan. Kalau bisa saya mau keluar Pak dari pergumulan saya. Iya. Mari kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Kalau Bapak Ibu berjalan seperti Yesus, ku mau seperti Yesus, kita berjalan bersama Yesus lah. Kuasanya juga jangan ditinggal. Amin. Kuasanya jangan ditinggal. Rame viral, ada burung 2, betul? Tanda Roh Kudus. Aduh, itu mah basi. Waktu kita adakan Natal di Gelora Bung Karno, Bapak Ibu, itu merpati putih ngelilingi Stadion Bung Karno. Waduh, banyak tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Iya. Saya dahsyat Bapak Ibu. Iya. Makanya kalau kita punya kuasa hari ini, orang-orang di luar sana juga ingin melihat hal-hal yang spektakuler. Amin. Amin. Iya. Dunia sudah ada di pengakhir zaman. Makanya hari ini kalau ada pendeta yang di Facebook gimana, wah ini sudah biasa. Amin. Udah biasa, ini akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, ada penyesatan. Pak, tapi gereja banyak yang ditutup. Saya mulai belajar. Gereja itu mah biasa, tanda-tanda akhir zaman. Tidak seperti zaman rasul-rasul. Kalau gereja dibakar, pendeta dibunuh mah itu biasa. Ngapain kita rapat-rapatin, habis-habisin waktu? Itu mah biasa. Ya kan? Zaman dulu coba bayangin, zaman dulu lebih parah. Lebih punya legal standing. Paulus punya surat tugas buat membunuh orang Kristen, membakar gereja. Tapi kan hari ini gak ada seperti itu. Coba kalau hari ini ada seperti itu. Wah, baru Amsyok. Ada surat tugas buat membakar gereja. Ada nggak Pak Riki? Kalau ada sampai hari sekarang ada, kacau. Amin. Makanya ayo Bapak Ibu, jangan lemot, hidup di dalam kuasa Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau hidup di dalam kuasa Tuhan, harus bisa merasakan Tuhan. Salah satu merasakan Tuhan apa Pak? Ya bersekutu dengan Tuhan. Ya kan? Alami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan pikir kuasa Tuhan mah buat orang-orang anak-anak kecil. Ya itu biarin. Kalau kita mau belajar tentang kuasa Tuhan, untuk kita menyatakan kuasa Tuhan kan nggak semudah. Ya kita harus punya hubungan dong. Amin. Ya kan? Harus punya hubungan nggak? Tentunya kita harus punya hubungan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau perlu waktu kita menyembah, memuji Tuhan, bayangkan. Orang dengar, Alkitab bilang, jikalau Tuhan ditinggikan, akan banyak menarik banyak jiwa. Sebenarnya Alkitab itu mudah. Kalau saudara mau bergerak di bidang kuasa. Tapi orang teologi enggak begitu memandulkan kuasa. Dia pikir kuasa hanya untuk orang-orang yang baru percaya. Dia udah nggak butuh kuasa. Ya kan? Salah Bapak Ibu, kuasa masih dibutuhkan sampai hari ini. Wong Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya aja ke-12 rasul. Memberikan tenaga dan kuasa. Ya kan? Atau sekarang dirubah. Tenaga dan kuasanya beda. Gereja mengutus ke-12 rasul. Masing-masing 100 juta. Ya kan? Artinya memberikan uang dan surat memberikan uang. Dan transportasi. Kali sekarang kuasanya ditukar begitu. Nggak bisa. Pak Bu nggak bisa. Amin. Iya, tadi cinta rumah Tuhan. Ayo, miliki rasa cinta dengan Tuhan. Miliki kerinduan kita akan berjalan bersama Tuhan dengan kuasanya.
Makanya saya mengundang Bapak Ibu tiap minggu, ayo alami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, iya, kalau kita merasakan Tuhan, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Iya, ada perubahan. Ada perubahan dalam hidup kita. Berjalan dalam kuasa Tuhan. Iya. Untuk berjalan dalam kuasa Tuhan nggak semudah itu. Kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Amin. Iya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak punya hubungan dengan Tuhan, kuasa itu nggak bisa jalan dalam hidup kita. Amin. Minimal kita dikenal Tuhan. Minimal kita dikenal Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Yang penting kita dikenal Tuhan, hidup benar. Pikirannya harus suci. Pikirannya harus bersih. Iya. Harus bersih. Bapak Ibu punya usaha, punya tender, tinggal angkat tangan dalam nama Yesus. Saya buktikan loh Bapak Ibu, sebelum saya ngomong di tempat ini, saya buktikan. Tapi susah juga sih Pak Bu, apalagi kalau suami istri. Ya kan? Susahnya begini, kalau bapak-bapaknya hebat, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya motorku akan diganti Tuhan. Ya kan? Bapaknya imannya mantep, tinggal ibunya. Papa, sama gua kawin sama lu. Boro-boro, lu punya motor ini. Ya kan? Kadang istri itu ngedonin suami juga loh Bapak Ibu, ya kan. Suami imannya udah mantep. Saya juga, tapi istri saya enggak. Kadang-kadang Pak Pendeta juga begitu. Wah, Pak Gembalanya kuat nih, mantep. Tinggal istrinya, Papa, lu punya gereja 10 miliar, gereja dia sekarang ngontrak, kan kadang-kadang itu yang ngurunin iman kita. Betul nggak Bu Pak? Iya kan? Begitu, kadang-kadang kan begitu. Ya, katanya dari sampai sekarang juga semenjak kita kawin, Pak, boro-boro duit miliaran. Puluhan juta juga jarang lihat, ya kan? Itu kan yang mengendorin kuasa kita. Saya praktekkan loh Bapak Ibu, serius. Saya baru di tempat tidur, saya cuma angkat tangan. Saya percaya Tuhan hari ini ada berkat baru. Ya kan? Iya, saya bangun, ting-tong jam 8 pagi, ada orang transfer, nggak banyak, tapi saya bisa buktikan itu. Kalau kita bilang Tuhan, berkat saya selalu baru tiap pagi, amin. Amin. Iya. Kadang yang merealisasikan iman kita itu ya pikiran kita. Amin. Iya. Harusnya orang Kristen itu tadi yang nyanyi itu ya. Kita itu bisa punya tanpa berjerih payah. Kita bisa menikmati. Amin. Iya. Tadi kan dalam lagu nyanyian seperti itu. Ya puji Tuhan Bapak Ibu sampai hari ini. Saya, keluarga saya masih dipelihara Tuhan. Iya. Kami hanya hidup dengan iman. Iya. Saya nggak bekerja keras. Tapi saya hanya punya apa? Kita punya iman. Buat Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita. Amin. Iya. Syaratnya apa? Miliki dulu cinta rumah Tuhan. Iya. Kalau Bapak Ibu cinta kediaman Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Iya. Kita punya kuasa. Mulut, kuasa perkataan. Belum kalau bicara kuasa itu banyak Bapak Ibu. Kuasa perkataan. Mulut kita punya kuasa, tangan kita punya kuasa. Makanya lu mulut tuh jangan pakai buat ngomelin orang. Jangan pakai buat nipu. Jangan pakai buat ngerumpi. Begitu kalau ngerumpi, wah hebat ya kan. Wah ngerumpi ketawa tengahnya. Begitu suruh doa, diam lama. Mikir dulu, suruh maju ke depan doa. Mikir. Tuhan Yesus, mikirin dulu mau berdoa. Gimana bisa berdoa? Giliran saudara suruh kumpul sama teman-teman ngerumpi, wah, apa tahu dan ngomong sampai ke ini juga udah ngomong bisa. Makanya Bapak Ibu, latih hubungan kita dengan Tuhan. Jangan menyesal. Saya suka berpikir, saya suka ngomong sama istri saya, Mah, kok orang buat ini, buat itu pada berani ya. Kayaknya seolah-olah hidup ini setelah mati selesai. Ya kan? Saudara kan menganggap begitu. Setelah mati selesai. Enggak. Justru setelah saudara hidup di dunia ini selesai, akan ada babak baru bersama Tuhan di alam roh. Itu namanya baru hidup. Ya kan? Saudara hidup di bumi ini hanya sementara untuk masuk ke dalam hidup yang
Makanya apapun yang saudara lakukan ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Itu hidup yang sesungguhnya. Kan Alkitab kasih contoh tentang siapa? Orang kaya dan Lazarus, ya kan? Cucukkan tanganmu dengan air. Bayangkan bahwa di dalam alam roh, di dunia roh, orang masih membutuhkan yang namanya makan minum. Nah, sedikit sekali orang yang mau sadar bahwa hidup ini ada pertanggungjawabannya. Saudara lebih ketimbang memilih hidup yang hanya berakhir 80 tahun. Saudara lebih memilih hidup itu. Di dunia ini habis-habisan 80 tahun cuman. Baru-baru 80 tahun, 60 tahun aja lo udah pelupa, udah pikun. 70 tahun apalagi, nggak sampai 80 tahun. Ya kan? Itu pun libido kita udah nggak ada umur segitu. Kenapa untuk umur 80 tahun saudara kejar habis-habisan. Tapi untuk hidup abadi, saudara nggak kejar. Kalau bicara cinta rumah Tuhan, sedikit sekali orang yang cinta akan rumah Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, kenapa rumahku terbengkalai? Artinya terbengkalai juga bisa diartikan sedikit sekali orang yang peduli akan rumah Tuhan. Makanya Pak Yan Bun dengan timnya luar biasa. Dia peduli membangun rumah-rumah Tuhan di daerah. Iya. Sedikit sekali hari ini orang yang punya misi membangun rumah Tuhan. Iya. Almarhum Pak Yakub Nawai, pendiri GBI Mawar Salon itu hebat loh Bapak Ibu. Walaupun jemaatnya 10.000 dia nggak buka cabang di mana-mana. Karena dia bilang begini, aku nggak mau melihat air mata dari para gembala. Aku yang maju, gembala pada nangis. Kenapa? Karena kalau dia buka cabang di mana-mana, pasti jemaatnya banyak. Gembala-gembala yang lain pasti menangis. Dia nggak mau buka cabang di mana-mana. Dia mau menyupport gereja-gereja di seluruh Indonesia. Itu yang dia bagian dia. Iya. Mereka juga punya sekolah yang luar biasa. Sekolah di Lampung luar biasa. Ya. Makanya saya mulai punya apa yang Tuhan kasih. Saya bilang, kita punya tempat yang luas di atas, kita taruh nanti Bible study. Atau kita bikin bimbingan belajar. Ya kan? Di samping itu kita berikan spirit ke anak didik kita. Arahan ke anak didik kita. Bukan hanya kita mengajar mereka secara ilmu, tapi secara rohani juga kita didik mereka untuk mengenal Tuhan. Iya, karena hari ini Bapak Ibu, jalankan cinta rumah Tuhan. Kalau lihat dari anak-anak aja, kehidupan anak-anak kecil, anak-anak SD, waduh, semakin memprihatinkan. Artinya gini loh, dari mereka aja kita bisa melihat pola ukur orang tua semacam apa. Kerohanian orang tua semacam apa, kita bisa lihat. Sedikit sekali, iya, sedikit sekali orang-orang yang peduli akan Tuhan, apalagi akan rumah Tuhan. Makanya kita punya planning hari ini Bapak Ibu, yang namanya proyek Hagai. Kita doakan dengan iman, teguhkan hati kita, Tuhan pasti cukupi, amin. Kita nggak punya dana, kita pindah di tempat ini juga kita nggak punya duit, ya kan? Memang setiap tahun dulu bayar angsuran lagi. Bayar sewa gereja, punya duit, gitu, kagak. Punya duit yang sama Pak Agus, ya kan, yang megang duit. Itu pun saudara kadang-kadang tiap bulan belakang lupa lagi. Jangan lupa, kata Pak Agus, emang gua kolektor kalau tiap bulan, bayar. Gua juga kan punya perasaan, kata dia, ya kan. Enggak mau mungkin Pak Agus. Cuman ketimbul dari hati saudara, tadi saya bilang. Mulai dari hati. Amin. Iya, saudara saya bilang berkali-kali, saudara kasih buat Tuhan nggak rugi. Kenapa sih ada banyak orang yang mikirin kalau mau ngasih Tuhan? Ya, mikirin, saya bilang begini, saya udah punya bukti, saya udah rasakan. Iya. Dulu waktu gereja saya di Lebak, itu ada gereja gede di Lebak, itu gereja saya dulu. Ya, kita lagi bersih-bersih. Kata pendetanya, aduh kalau ada pasir enak ya. Wah, saya telepon langsung, pasir, sekol. Iya. Saya jor-joran. Kalau saya buat rumah Tuhan dulu jor-joran, karena Tuhan juga berkati saya jor-joran. Serius. Papa saya pulang kampung, bawa 2 juta atau 5 juta, kasih gereja Pak semuanya. Ya kan? Cuma namanya orang tua kan, dulu beda ya kan. Dia pikir dia mau ngasih, mau cari kebanggaan, bahwa anaknya berhasil ya kan. Taruh merek, wah ya. Tapi enggak, kalau saya enggak. Makanya dulu Bapak Ibu lihat, saya pemain baru.
Tapi orang-orang pemain lama sama bingung sama saya. Bram, gila order lu banyak, lu dari mana lu? Dia bingung. Orang-orang kawakan senior itu nanya ke saya, lu punya order dari mana? Bingung. Ya kan, amin. Makanya Bapak Ibu, saya tadi bilang, kalau kita berbicara kuasa Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan. Amin. Jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja buat memberkati kita. Amin. Ini berbicara berkat. Apalagi kalau berbicara tentang kesembuhan. Tuhan Yesus sudah berkata kok di atas kayu salib segalanya beres. Kutuk jadi berkat. Tapi kenapa tadi sekarang orang Kristen? Yaitu orang-orang teolog. Bicara tentang berkat. Teologi kemakmuran. Tapi pendeta ngomong teologi kemakmuran, ngecam teologi kemakmuran, dapat amplop mau dikantongin, apalagi gede isinya, ya kan? Dikantongin. Ngecam teologi kemakmuran, dia sendiri mau hidupnya makmur, benar nggak, Pak Riki, Pak yang mulia? Ya, itu kan orang-orang teolog yang bikin semuanya kusut. Mending kalau teolog semuanya dikuasain, baru menguasain dokter sistematika, udah masuk ke ranah biblikal, ya kan? Udah masuk dokter ini, masuk ke ini. Enggak. Saya ngerti prinsipnya harus kuasai 4 prinsip ini baru kita bisa menafsirkan Alkitab secara benar. Iya kan? Makanya Bapak Ibu, kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, nggak usah macam-macam. Pikiran kita, di mana kita ada di gereja, kita bertumbuh, yuk kita bertumbuh. Amin. Saya mau membawa jemaat Tuhan untuk lebih dewasa. Bapak Ibu dewasa di dalam Tuhan, untuk berjalan bersama Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kuasa Tuhan dinyatakan atas gereja ini, kenapa Bapak Ibu yang ada di dalam gereja ini nggak mau berjalan dalam kuasa Tuhan, itu masalahnya. Amin. Ayo kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Mulai berjalan dalam kuasa. Jangan batasi pemikiranmu. Mana bisa Pak, gaji saya. Jangan pikir. Berkat saya datang dari atas. Iya. Makanya kita berpikir gini, kalau Bapak Ibu berbicara berkat saya datang dari bumi, ya habis untuk bumi. Tapi kalau Bapak Ibu mengangkat tangan berkat saya datang dari surga, tidak terbatas berkat Bapak Ibu. Amin. Walau kita kerja di perusahaan, walau kita kerja dengan gaji kecil, tapi kita angkat tangan berkat saya datang dari atas. Betul nggak? Betul kan? Lah, tadi saya bilang nggak ada tertutup kemungkinan orang dipakai Tuhan. Bu, Pak, Bu, saya disuruh kasih ini ke Tuhan. Ke ibu, ini buat ibu beli apa? Bisa nggak? Bisa terjadi kalau burung gagak aja dipakai sama Tuhan. Ya kan? Saya udah banyak hamba-hamba Tuhan cerita tentang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Coba, kenapa Kisrin nggak bisa? Pasti bisa. Cuman ya nggak bisa karena pemikiran kita yang selalu menghalangi. Mana bisa lu kalau lu nggak kerja? Pak Bu, kita kerja setengah mati juga nggak bakal kaya. Bener nggak? Emang Bapak Ibu kalau kerja kaya? Enggak. Biar jadi anggota MPR, DPR juga nggak bakal kaya. Biar gaji sebulan 50 juta juga nggak bakal kaya. Simpenannya banyak, ya kan? Nggak bakal kaya. Kenapa? Alkitab bilang, jeripayamu tidak akan menambahi. Yang membuat kita kaya adalah berkat. Berkat Tuhan, berkat itu datangnya dari atas, bukan dari bawah. Makanya Bapak Ibu, saya mulai berpikir, saya akan angkat tangan, bawa permohonan-permohonan doamu, kerinduan-kerinduanmu sama Tuhan, sampaikan ke Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas, itu loh maksudnya. Iya, dimensi berkat juga jangan dibawa dulu. Saya juga mulai berpikir, iya ya, sesuatu sekarang bawa dulu ke hadapan Tuhan, bawa yang ke atas. Kita punya list gereja, bawa ke atas, bawa ke Tuhan. Biar berkat itu mengalir dari atas. Baru Tuhan yang akan memakai orang-orang yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Tuhan gak mau Bapak Ibu susah. Amin. Tuhan mau kita semua menjadi kaya di dalam segala hal. Untuk berkecukupan. Sehingga melalui kita banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin. Sehingga melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi, ayo, miliki kerinduan cinta akan rumah Tuhan. Amin. Kalau kita punya kerinduan akan rumah Tuhan,
Kita akan berjalan di dalam kuasa Tuhan. Amin. Ayo, mulai bina hubungan dengan Tuhan. Yang gak suka berdoa, berdoa. Yang gak suka baca Alkitab, udah lama saya nggak ngomong ya, yang suka baca Alkitab ayo. Makanya mulai minggu besoknya, mulai Senin besok banyak kegiatan di tempat ini. Amin. Mari, Bapak Ibu ikut, nanti kita akan terbiasa. Ikut, jangan aduh capek. Nah ini kan repot. Itu kan jadi panjang lagi ya kan. Kalau kerja buat Tuhan, kalau kerja begitu dibilang lembur, asik ya. Kalau lembur asik, tapi begitu di gereja ada ibadah tengah minggu, aduh capek Pak, ya kan? Iya kan? Kan ada yang nggak beres berarti. Ada yang nggak beres nggak Bu Pak? Kan ada yang nggak beres. Bukannya, asik, ntar hari Rebo ada doa malam. Udah dari tempat kerjaan mulai siap-siapin. Saya begitu. Kalau ada sesuatu nih, ya mungkin ini juga menjadi salah satu Tuhan pilih saya. Saya dipakai Tuhan. Hati saya tuh dari masih bujangan kalau ada sesuatu di gereja, udah nggak bisa tidur. Udah saya siapkan. Iya dari zaman sekolah udah saya begitu di sekolah bilang hari Minggu ada kegiatan, wah gurunya saya omelin. Nggak bisa Bu, saya ke gereja. Saya tantang loh. Iya. Nggak ada yang bisa menghalangi saya. Kalau saya sudah mau ke gereja, terus tiba-tiba di sekolah ada acara, saya tantang. Saya nggak masuk. Iya. Saya tuh dulu begitu. Amin. Di sini kira-kira berani nggak Bapak-bapak nantangin Tuhan? Halo? Tapi nantangin Tuhan bukan positif, bukan negatif, positif. Tuhan, kalau dalam beberapa bulan kayak ini, udahlah, gua mau mati aja. Ada nggak yang berani? Loh, perkataan Rasul Paulus berkata begini, berdirilah tegap, jadilah seperti seorang laki-laki. Itu perkataan itu begitu loh. Tuhan itu rindu loh mendengar statement begitu dari anak-anak Tuhan. Tuhan, aku percaya. Artinya gini loh, sebagai laki-laki kita punya sikap, integritas. Saya percaya akan kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub akan saya terima. Amin. Tapi saudara nggak pernah terima. Karena apa? Kita berjalan dengan pikiran kita. Ya kan? Pernah nggak kita berpikir hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan? Dia nggak capek, tapi berkatnya mengalir luar biasa. Dari kita yang kerja siang malam, tapi hamba-hamba Tuhan. Saya alami itu dalam hidup kita. Karena apa? Terlalu banyak pikiran kita yang bekerja. Sama pikiran saya juga ngejelimet begitu. Kalau udah mulai bulan Desember mikirin balik gereja, ngejelimet. Begini, waduh ngeri gitu ya kan. Ngeri. Padahal saya sudah sering berjalan gitu loh. Dalam waktu-waktu detail pasti Tuhan cukupi. Tapi tetap aja pikiran tuh ngeganggu. Takut nggak kebayar gimana. Ini caranya Bapak Ibu. Kita harus menangkan dulu pikiran kita. Amin. Ayo. Kita kalahkan dulu pikiran kita. Dengan kuasa Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Saya rindu Bapak Ibu. Mulailah berubah menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ayo, miliki kerinduan cinta akan rumah Tuhan. Menjadi dewasa dan berjalan di dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.